Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Meti Astuti di Kontemplasi Ramadan bersama Muamalah Muslimah. Sahabat Muamalah Muslimah di mana saja berada, kita berada dalam Ramadan Mubarak dalam kondisi yang tidak seperti biasanya. Di Ramadan kedua di era pandemi, kita lihat kiri dan kanan tetangga kita mungkin ada banyak yang laid off, di PHK dari pekerjaannya. Banyak juga mereka yang biasanya melakukan pekerjaan harian lalu menjadi tidak memiliki pendapatan karena masyarakat juga mengalami penurunan terhadap kemampuan daya beli. Belum lagi kalau kita melihat saudara-saudara kita di daerah konflik, mereka yang berada dalam musim dingin misalnya sangat membutuhkan bantuan kita. Sementara di lain kesempatan kita pun diterpa oleh isu-isu yang tidak mengenakan, misalnya kalau bantuan itu seakan-akan dibelokkan untuk hal-hal yang dilarang dalam agama. Tapi inti yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bukankah puasa melatih kita menahan haus dan lapar yang sebenarnya bisa kita makan dan minum pada saat itu? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita merasakan bagaimana rasanya dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, sebagaimana saudara-saudara kita mengalaminya. Bahkan pernah dalam suatu talk show ada seorang syekh yang menangis ketika ada seseorang yang menelpon dan mengatakan, "Wahai syekh, apakah puasaku diterima oleh Allah ketika tidak ada makanan untuk sahur dan berbuka?" Dan syekh itu tidak bisa menjawab kecuali dengan urayan air matanya. Maka adalah momen yang tepat di Ramadan ini untuk menyingkirkan selfish dan egoisme kita, untuk membersihkan pikiran-pikiran bahwa yang penting diri sendiri, yang penting keluarga kita. Emangnya gua pikirin sama yang lain? Jangan seperti itu. Ini Ramadan adalah saat kita berusaha untuk memikirkan saudara-saudara kita sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asbaha walayahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang pagi hari bangun dari tidurnya dan dia tidak memikirkan urusan kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Mari lihat sekeliling kita, mari lihat resource dan sumber daya yang kita miliki. Adakah yang bisa kita gunakan untuk berbagi dengan sesama? Adakah yang bisa kita lakukan untuk melakukan advokasi dan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang difitnah misalnya? Adakah yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan umat ini mendapatkan kebaikan mereka di dunia dan di akhirat? Maka jadikan Ramadan ini momentum untuk tidak lagi berpikir tentang diri sendiri, menjadi momentum untuk tidak lagi menjadikan diri sendiri sebagai pusat alam semesta, tetapi menjadikan umat sebagai tempat kita berkarya, menjadikan umat sebagai tempat kita mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari hentikan egoisme dan mari peduli pada sesama. Sampai jumpa di kontemplasi Ramadan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.